berapa ini? Man, Aduh. jumlahnya harusnya berapa? Ada sekitar 30, Pak. Wah, masih banyak yang belum masuk ya. Baik, saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih mau kembali bergabung belajar bersama saya semester ini. Tampaknya kalian akan bosan karena ketemu dengan saya di dua mata kuliah yang seharusnya berbeda jenjang. Jadi harusnya mengambil analisis laporan keuangan terlebih dahulu, baru kemudian mengambil keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan di beberapa universitas itu ada pada jenjang pendidikan magister. Tapi kita udah diajarin. Sedangkan di pendidikan doktoral, nama mata kuliahnya disebut manajemen keuangan strategik. Kita Tapi belajar semua. ya saya akan menyampaikannya dengan santai saja. Yang penting Anda memiliki pemahaman yang baik. Saudara sekalian, saya sudah berusaha menyusun buku yang setipis mungkin dan akan saya formulasi. Saya berharap Anda membacanya seperti membaca novel saja. Jadi jangan terlalu apa ya. Saya ingin Anda bacanya scanning gitu sambil santai. Tapi saya baru dapat kabar kemarin tuh dari penerbit katanya jumlah halamannya 600 halaman atau berapa. Saya pikir halamannya cuma 340-350 halaman. Ya, ternyata sekitar 600-an gitu. Oh, ya, ketebelan kata saya. Ya, tapi kata saya mahasiswa UIN itu 600 pintar-pintar halaman. kok kata saya. Coba aja lihat IPK-nya 3 gitu. Mana ada mahasiswa UIN IPK-nya 3 apa 2 koma gitu. Jadi 600 halaman untuk mahasiswa UIN mah sepele lah kata saya. Oh, kata mereka, oh ya sudah Pak kalau gitu. Tapi bukunya belum nyampe ya. Belum, Pak. Kalau kata Mbak Fitri itu minggu kedua. Sekitar minggu Hmm. kedua. Jadinya yang betul berapa halaman katanya yang mau dikasihkan. Kalau itu saya belum tanya ke Mbak Fitri, Mbak. Kemarin sih saya bilangnya begitu. Anak-anak UIN itu pinter-pinter kata saya 600 halaman oh, paling 2-3 hari selesai dibaca. Jadi ya kita lihat sajalah nanti hasilnya seperti apa. Saudara sekalian, keuangan perusahaan itu akan mempelajari tentang kenapa kita harus melakukan atau tidak harus melakukan sesuatu. Pada mata kuliah yang lain, Anda berkecenderungan untuk menghafalkan serangkaian tindakan tertentu. Perbedaannya ya, pada mata kuliah yang lain, saya ulang, Anda diminta melakukan serangkaian tindakan tertentu. Jadi tindakan yang Anda ambil adalah tindakan yang berdasarkan apa yang sudah Anda baca secara textbook, sudah Anda hafalkan. Pada mata kuliah ini, perilaku seperti itu tidak diterima. Jadi, pada mata kuliah ini saya berharap setiap orang memiliki jawaban yang berbeda
atas semua permasalahan yang walaupun itu sama. Paham sampai situ? Paham, Pak. Oke, jadi nanti tidak ada seorang pun yang memberikan jawaban ujian itu jawabannya sama persis, karena tidak mungkin. Nanti kita akan ada ujian, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Berbeda dengan mata kuliah yang saya bawakan yang lain, saya memutuskan mata kuliah ini sangat penting karena akan menggambarkan apakah Anda layak menjadi seorang pengolah keuangan atau tidak. Ingat ucapan saya di awal tadi, jawaban pertanyaan saya tidak diharapkan textbook. Saya berharap Anda menggali sekeras-kerasnya isi kepala Anda, jawab apa yang menurut Anda baik, kumpulkan sebanyak-banyaknya sumber jawaban. Nah, apa dasar dari saya menulis buku ini dan menjadikan buku ini mata kuliah di program studi Anda? Beberapa rekan lulusan MKS beberapa kali menghubungi saya sesudah mereka bekerja. Pertanyaan mereka semua hampir sama. Pertanyaan awalnya selalu begini, Pak, saya sekarang sudah diterima Pak bekerja. Oh, alhamdulillah, kata saya. Di mana? Di sini Pak. Apa pekerjaannya? Nggak tahu Pak, pokoknya mah semua pekerjaan, katanya. Oh, bagus, berarti dipercaya, kata saya. Sekarang ngapain kamu ngehubungi saya? Gini Pak, saya disuruh nganalisa keuangan. Nah, saya itu dikasih data keuangan perusahaan sejak berdiri sampai sekarang. Saya harus bagaimana, Pak? Katanya. Lah, kata saya, kamu kemarin kuliah ngapain aja? Pertanyaan itu, saya kaget karena berulang-ulang. Dan yang nanya, bukan kelas ecek-ecek, man. Yang nanya itu bukan kelas yang, ya, yang nggak ngerti apa-apa, bukan. Ini nih yang nanya anak pinter semua. Makanya dia bisa kerja di perusahaan itu juga berarti dia pinter. Tapi dia nggak bisa jawab pertanyaan dari atasannya itu. Kemudian saya mencoba flashback. Pertama kali pekerjaan saya yang agak besar kan LKPP. Pekerjaan saya tuh waktu pertama kali itu apa sih? Tiba-tiba datang-datang dikasih data berapa giga, berapa puluh giga, terus suruh. Pertanyaannya sederhana, Pak Darmawan ini ada data, sudah 3 tahun, kita LKPP nggak pernah gunain, karena kita juga nggak ngerti itu gunanya apa katanya. Pak Darmawan bisa menyelesaikan itu? Saya harus baca dulu Pak, kata saya. Oh iya, butuh waktu lama. Butuh waktu berapa lama katanya membaca? Ini ada 39 giga data Pak. Kasih saya waktu 3 bulan untuk saya menyelesaikan data kantor. Jadi itu ada Excel, ada Word, ada PDF, segala macam tumplek. Hampir 40 giga totalnya. Saya baca dalam waktu 3 bulan. Sesudah selesai saya laporan Pak Direktur. Pak, saya sudah selesai membacanya. Kemudian dia tanya, "Eh, apakah LKPP bermasalah?" Kata dia. Bermasalah besar Pak. Kapitalisasi kata dia. Kalau kapitalisasi ya sekitar 20 sampai 30 triliun Pak. Berapa lama Pak Darmawan bisa menyelesaikannya? Kasih saya waktu 4 hari Pak. Begitu harusnya bekerja itu. Jadi yang harus kita pelajari selama di kampus adalah harus sepintar-pintar berlatih bagaimana cara membaca data. Kelemahan terbesar mahasiswa kita MKS dalam membaca data adalah sudah dikasih data oleh dosen, kemudian dibacanya begini. Masukkan ke SPSS, masukkan ke EPIUS, baca selesai keluar. Ini berpengaruh terhadap ini berpengaruh terhadap ini. Kemudian nanti si direkturnya pasti ketawa gini.
Terus apa gunanya buat saya? Gitu. Ya, kamu bengong juga nggak bisa jawab. Ya, jadi buat lembaga, buat perusahaan itu yang paling penting. Bukan persoalan berpengaruh, nggak berpengaruh, signifikan, nggak sih. Bukan itu. Yang penting perusahaan ingin tahu apa yang sedang terjadi dan harus bagaimana. Itu loh. Nah, kita akan mencoba mempelajari beberapa hal penting itu agar Anda menjadi orang yang berguna ketika masuk perusahaan dan dibayar tinggi-tinggi. Kenapa? Karena orang keuangan itu adalah orang-orang yang dibayar tinggi di perusahaan itu. Secara umum kita akan mempelajarinya di dalam 4 bagian ini. Yaitu pertama keputusan investasi, keputusan modal kerja, kemudian kebijakan dividen, akhir, oh ya manusia. Ini ada salah, ini salah ketik. Harusnya keputusan modal kerja, kebijakan dividen, dan terakhir adalah yang harus kita pelajari ternyata ini, manusia. Jadi di dalam beberapa hal ternyata saudara sekalian, sehebat apapun kita menguasai perusahaan kita, sehebat apapun kita memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan, perusahaan, dan seterusnya, tapi kita tidak memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola orang, itu nggak bisa. Ada juga orang, dia paham cara mengelola orang, dia tahu cara mengelola konflik dan sebagainya. Tapi ada orang yang memang, bagaimana menyebutnya ya, dia tidak niat gitu. Ngerti nggak man kira-kira man? Jadi ada orang, dia paham betul, dia ahli dalam bidang ilmu manajemen. Dia ngerti bahwa apa namanya, dia ngerti bahwa bagaimana caranya mengelola konflik dan seterusnya. Ini masalahnya dia tidak mau saja. Jadi kita juga tidak bisa apa ya? Kita juga tidak bisa memaksa jenis orang seperti ini. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk mau ikut pusing berkonflik di dalam sesuatu. Saya termasuk salah satunya. Saya nggak suka berkonflik. Ada orang begini, ada piring, di piring itu ada makanan, kemudian seperti Pak Rahman sering lihat, ada orang kan mau berebut makanan man. Saya bukan jenis yang seperti itu. Pak Rahman mungkin sering melihat kalau misalkan lagi acara kumpul-kumpul mahasiswa, terus kan ya namanya mahasiswa mungkin kelaparan, terus ada makanan, wah rebutan gitu kan. Terus ada sebuah keluarga, man jangan geleng-geleng kepala aja man, saya udah tahu itu airpunnya mahal, udah diam aja. Nah, ada orang juga yang begini man, eh, ada sebuah keluarga, orang tuanya kaya, kemudian
Saking kayanya. Orang tuanya meninggal kemudian ribut mereka man. Wah ribut saling pukul. Kemudian ke pengadilan. Ngeramein apa? Ngeramein warisan itu. Mohon maaf man. Saya bukan orang yang jenis seperti itu. Kalau saya pengen uang ya saya cari sendiri aja. Hmm. Ada orang misalkan man. Ada organisasi ya man ya. Nama organisasinya himpunan apa ya? Himpunan Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah. Wah, semua orang pengen jadi ketua, berebut, jelekin si itu. Jangan pilih Fatur Rahman tuh korup. Jangan pilih Dela, Dela itu nanti uangnya dimakan habis semua. Jangan pilih, oh, jangan pilih ini, jangan pilih itu. Ah, jangan dia kalau kalau tidur nanti ngeces bau gitu. Semua saling jelekan. Dan saya bukan jenis orang seperti itu. Lo ngapain? Kalau memang beneran pengen jadi ketua, ketua organisasi, gampang, diriin aja sendiri. Jadi ketua sendiri, jadi bendahara sendiri, duitnya buat sendiri, ya enak. Ngerti maksud saya? Nah, oleh karena itu, saya juga nanti akan mengajari bahwa di semua konsep nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini, ada satu konsep lagi yang sulit dimengerti. Itu yang disebut sebagai konsep manusia. Jadi tidak semua orang manusia itu bisa disamaratakan. Ada orang yang nggak suka. Ada orang yang misalkan begini man, datang dalam satu rapat, tiba-tiba dimarahin. Kamu itu dari tadi kemana aja? Segala macam dimarahin di depan banyak orang. Kalau orang kebanyakan paling, ya apa ya? Kalau saya, lu siapa marah-marahin gua? Mau gua tabok gitu. Ya, untung aja saya preman. Kalau preman model saya, itu nggak level kalau ngurus preman jenis kere kayak gitu. Ya udah saya cuekin aja. Coba dia ngomong sekali lagi kayak gitu sama saya. Udah saya gantung tuh di pohon kelapa. Jadi ada orang nggak suka berkonflik. Ada. Nah sayangnya manajemen keuangan di perusahaan itu butuh orang yang memiliki kemampuan mengelola konflik dengan baik. Orang yang mengelola konflik dengan baik bukan berarti orang yang mau berkonflik. Ada bedanya? Ada, Pak. Jadi orang yang mampu mengelola konflik dengan baik adalah orang yang mampu memilah kapan dia boleh ikut berkonflik, kapan dia memutuskan bahwa konflik itu terlalu kecil untuk dia layani. Dia berpikir ada konflik yang harus lebih dia tangani dan akan menghasilkan laba lebih besar buat perusahaan dan dirinya sendiri. Oleh karena itu kemudian manajemen konflik sama sekali bukan berarti bagaimana caranya berkonflik, tetapi memilih kapan harus berkonflik, kapan tidak. Nah, kira-kira itulah 5 hal yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Dan selama setengah semester, kita akan ada ujian untuk keputusan investasi dan keputusan pembiayaan. Keputusan modal, keputusan dividen, itu akan diuji pada akhir semester. Konflik dalam bentuk hubungan antar manusia adalah item terbesar di dalam pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi saudara sekalian, pada semester ini, semua pertanyaan tidak mungkin dijawab persis sama dengan setiap orang. Kenapa? Karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap manusia lain. Paham sampai sini? Saya akan mengembangkan saya akan mengembangkan kebiasaan pada diri Anda bahwa setiap orang akan memiliki cara pandang yang sama sekali berbeda dan tidak harus sama.
Begitu Anda memiliki cara pandang yang sama dengan orang lain, berarti jabatan Anda tidak naik. Jabatan tertinggi yang akan diberikan oleh saya sesuai dengan nilai mata kuliah ini adalah kira-kira sebagai berikut. Saudara Pak, kalau misalkan memperhatikan, pernah lihat YouTube nggak? Sering ada yang suka lihat YouTube? Hampir semuanya kayaknya Pak nonton YouTube Pak. Nah, kalau Anda lihat YouTube, coba deh nanti kapan-kapan lihat YouTube ya. Di YouTube itu ada kontennya itu lucu dia. Jadi kontennya itu dia iseng kalau ada mobil lewat. Nah, coba gini, buka YouTube masing-masing, kemudian searchingnya gini, what do you do for living? Bisa? Saya tulis di chat kalau nggak kedengaran ya. What do you do for living? Iya TikTokan tuh. Coba di YouTube ketik searching what do you do for living? Kayak orang naik mobil kayak gitu. Sudah ada yang lihat? Sudah Pak, ada Pak. Nah, Ada Pak. lihat dia apa katanya rata-rata? What they do for living? Dimanapun makannya, minumnya teh botol sosro. Sudah. Hey man, what do you Nggak do bisa for a bahasa living? Inggrisnya. Sell drugs? Hell yeah. Love to see it. And what do you do for a living? Maulana, apa katanya mau? Private equity? Tadi katanya What do you do Pak. for a living? Jual narkoba. Tadi katanya Oh, iya. jual narkoba. Pak. Terus ada juga yang punya 6 perusahaan. Terus, Sit for Apalagi? company. Companies. Nah, What kind of coba field? kalau misalkan Anda baca apa Anda dengar ya, what they do for living. Kalau Anda buat statistik, saya sudah buat statistiknya. Ini ternyata bukan mewawancara 1-2 orang, dia wawancara ratusan orang. Saya sudah buat statistiknya. Tertinggi penghasilan mereka yang bisa memiliki Lamborghini di Amerika Serikat itu bekerja di bidang finance. Itu menunjukkan tingginya pendapatan yang didapat oleh orang yang bekerja di bidang keuangan. Sisanya, kalau mereka bukan dari finance, mereka jawab artis. Nah, jadi artis apa? Ini yang lucu nih jawabannya. Artis YouTube. Jadi mereka Ada. membeli Lamborghini segala macam itu karena mereka YouTuber. Yang ketiga, baru itu mafia, rampok, narkoba. 4, itu properti. Jadi pekerjaan yang dengan pendapatan tertinggi itu properti. Nah, jadi Maulana sekarang boleh pilih itu. Jadi mau jadi bekerja di bidang financial, mau bekerja di bidang apa tadi? Seni rupa. Jual narkoba tadi Pak. Ya, benar memang dia bilang gitu. Jadi mafia katanya. Mafia. Kemudian ada satu lagi. Nomor 6. Ada pekerjaan nomor 6. Seks katanya. Jadi dia pekerja seks komersial. Jadi gerbong. Jadi itu tetapi
sehebat-hebatnya pekerjaan penjahat, itu nggak berhasil mengalahkan dua pekerjaan yang utama itu. Keuangan. Itu orang yang bekerja di bidang Finance. financial, dan orang yang bekerja di bidang properti. Itu artinya, saudara sekalian, pekerjaan Anda itu menarik sekali. Jadi kalau Anda lulus dan sekolahnya nggak cuma pantat doang, nggak cuma nampang ngeliatin aircon yang mahal, itu pasti dapat duit gede. Ya ini kalau cuman setiap kali kuliah cuman ngangguk-ngangguk, padahal yang dianggukin itu padahal dengerin musik pakai earphone, ya nggak akan jadi apa-apa. Ini janji saya ya, nih dengerin janji saya. Statistika menunjukkan siapapun yang bekerja di bidang keuangan di seluruh dunia, pekerjaan di bidang keuangan adalah pekerjaan dengan gaji terbesar yang bisa membuat orang paling sejahtera di seluruh dunia. Sekarang yang jadi masalah adalah apakah Anda mau ke situ atau tidak. Data statistik yang saya sudah kumpulkan tadi itu menunjukkan memang seperti itu. Nah, kemudian saya merasa tertarik kenapa kok pegawai pemerintah juga pendapatannya besar. Kemudian saya melakukan riset lanjutan. Apakah benar pendapatan pemerintah risetnya itu kemudian seperti itu? Benar ternyata. Untuk pegawai pusat, jadi untuk pegawai pemerintah pada pemerintahan pusat, gajinya memang besar-besar, pendapatannya besar-besar. Tetapi kemudian ada angka statistika yang juga menarik di antara mereka, yaitu sekitar 13-12% diantaranya berakhir di penjara karena mereka korupsi. Nah, jadi silakan Anda mau mengikut gerbong yang pemerintah itu, seperti gubernur siapa yang baru ditangkap kemarin itu? Nurdin ya? Iya, Nurdin. Iya, kasihan Bapak yang baik itu. Susah payah. Beliau kan profesor ya. Saya tentu senang kalau saya bisa menjadi profesor, bisa menjadi orang yang menjadi panutan. Terus alangkah sedihnya orang tuanya. Anaknya sudah jadi profesor malah di penjara. Ya, oleh karena itu bekerjalah di bidang keuangan aja. Udah cukup. Coba hitung nih, 120.770 dolar. Cukup nggak tuh buat beli apa? Cukup. Ngapain korupsi ya? Kerja yang benar sekarang. Nah, sekarang bagaimana pintu masuknya? Jadi, yang jadi perkara adalah bagaimana pintu masuk Anda untuk bisa bekerja di bidang ini. Nah, ketika Anda melamar pekerjaan, maka lamaran pekerjaan yang paling layak Anda dapatkan adalah analis keuangan. Jadi, ketika Anda pertama kali memasukkan lamaran ke perusahaan manapun, jangan pilih perusahaan itu membuka lowongan kerja atau enggak. Jangan pilih perusahaan itu perusahaan apa, enggak peduli. Semua perusahaan pasti ada bagian keuangannya. Enggak ada perusahaan yang enggak ada bagian keuangannya. Nah, tulislah di lamaran pekerjaannya itu sebagai financial analyst, sebagai analis keuangan. Tulis seperti itu. Nah, waktu nanti Anda akan masuk ke perusahaan itu, di perusahaan itu tentu Anda akan mendapatkan cek dulu Anda mampu atau tidak. Cek pertama biasanya, tinggal 1 menit lagi, nanti masuk lagi ya, waktunya udah hampir habis. Siapa? Biasanya mereka ketika Anda masuk pertama kali, mereka akan memberikan laporan keuangan perusahaan itu. Ada dua hal yang mungkin terjadi. Jika di mereka tidak pernah ada orang keuangan, maka laporan keuangan itu akan brek dari sejak mereka berdiri sampai sekarang. Pertanyaannya akan begini, tolong
Maulana, ini dibaca apa kesimpulannya. Udah gitu aja. Maka kemudian Maulana harus mengerjakannya, jawab pertanyaan yang sangat sederhana itu. Apa kesimpulannya? Kesimpulan itu jangan kesimpulan kesimpulan pokoknya jos gandos wis passwordnya masih pakai password ya? Aku udah langsung. Hah? Aku udah langsung. Oh, gak tahu. Tabletnya siapa, Bang? Ini bapakmu. Oh. Tablet lama itu tuh. Masih Snapdragon 662. Saya udah 663. 665. Nggak apa-apa. Pada zamannya kan tablet kan juga peralat apa ya, istilahnya sekunder gitu loh. Masih sekunder belum. PUBG baik. Genshin Impact itu hanya yang pernah main di PS terus pengen rasain di tab tuh, dan untuk benchmark gitu loh, kayak kalau Genshin Impact lancar di bawah-bawahnya pasti lancar. Baik, kita teruskan. Genshin, PUBG, udah itu aja sih. Kan bapakmu sih nganggu. Note plus. Cuma kamu yang bukan fanboy Samsung sekarang. Milenia. Iya, Pak. Mulai pertanyaan random. Dalam kasus yang tadi saya katakan di awal, kira-kira ada berapa alternatif jawaban yang mungkin Milenia berikan ketika pertama kali bekerja seperti itu? Belum tahu, Pak. Soalnya tadi putus-putus. Ya, ingat sekali lagi ya. Saya sakit, jadi kalau saya harus ngulang-ngulang. Ini mata kuliah kita itu total jumlah halamannya ada sekitar 600 halaman. Kalau saya harus menyampaikan berulang-ulang, sayanya capek ya. Iya, Pak. Baik. Dengar baik-baik. Nah, keuangan, biasanya tes pertama yang diberikan oleh perusahaan adalah mereka memberikan laporan keuangan pada kita. Kemudian, biasanya bertahun-tahun itu, berapa tahun gitu dikasih. Mereka kemudian menanyakan begini, silahkan dibaca dan perusahaan meminta kesimpulan. Nah, kira-kira Wahyu. Ya, Pak. Kira-kira kalau Wahyu diberikan pertanyaan dan pekerjaan seperti itu, ada berapa alternatif kemungkinan jawaban yang akan Wahyu berikan?
Saya baru masuk Pak tadi. Pertanyaan gimana Pak tadi? Aduh, saya bisa cepat mati ini. Apa ya? Kamu misal join masuk Dengerin. daftar analis keuangan. Nih. Pertanyaan ini saya ulang terakhir. Kalau ada yang nyebut baru dengar lagi soalnya, saya mati bener seumur hidup. Dengerin. Kamu bekerja, diterima. Pekerjaannya analis keuangan. Kemudian kamu diberikan setumpuk laporan keuangan sejak perusahaan berdiri. Kemudian perusahaan akan meminta kamu membuat kesimpulan atas laporan keuangan itu. Kira-kira kesimpulan alternatif apa saja yang akan kamu berikan pada perusahaan atas apa yang kamu baca? Ada yang bisa jawab nggak? Biar saya nggak stres deh dari tadi jawabannya aneh-aneh aja. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mencoba menjawab Pak. Apa? Boleh. Mungkin yang harus kita utarakan ke pihak yang ngasih tadi Pak laporan keuangannya tadi. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan pada saat itu juga gitu Pak. Karena sudah melihat rekam jejaknya laporan keuangan kemarin. Pastinya kita memahami apa saja kendala-kendala kemarin begitu kan. Nah, otomatis nanti saya menjawabnya bagaimana apa yang harus kita lakukan sekarang ini dulu untuk memperbaiki yang kemarin-kemarin begitu Pak. Nah, ya begitu. Berarti Salwa udah lulus nih jadi calon pegawai. Oke, begini. Betul yang dibilang Salwa. Pertama kali ketika kita membaca laporan keuangan, kita tentu memiliki beberapa kesimpulan. Tetapi begini Salwa, kesimpulan yang harus kita berikan itu harus ada kesimpulan tegas sebagai pembuka dari laporan keuangan kita. Pertama, Salwa harus memberikan penjelasan simpel satu kata. Apakah perusahaan sehat atau tidak sehat? Itu dulu. Jadi, Salwa harus membuat statement yang jelas apakah perusahaan itu sehat atau tidak sehat. Jangan pernah Salwa datang ke rapat. Jadi nanti akan dipanggil ke dalam rapat. Jangan Salwa datang ke tempat rapat hanya sekedar membawa laporan itu. Tidak. Salwa harus sudah membuat laporan seperti layaknya dapat laporan tugas dari kampus. Dijilid rapi. Nah, kesimpulannya ditulis di depan. Misalkan, kesehatan PT titik gitu ya. Atau ketidaksehatan perusahaan titik berdasarkan laporan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ngerti nggak Salwa? Salwa? Pertanyaan. Salwa aja. Salwa. Kemana lagi nih? Pak, mungkin tadi kan sekalian PKL gitu Pak. Maaf Pak, tadi wifi-nya mati Pak. Sekalian. Wifi-nya tadi mati Pak, maaf Pak. Gini ya Salwa ya. Nanti kalau Salwa dapat tugas seperti yang saya ceritakan tadi, datanglah ke rapat dalam keadaan bawa 2 bundel. Bundel pertama adalah laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan. Bundel kedua adalah laporan lengkap tertulis, dijilid rapih, di ring binder, ditulis judulnya di depan. Kesehatan atau ketidaksehatan PT
atas laporan tahun titik-titik sampai tahun sekian. Begitu cara kerjanya. Paham, Salwa? Baik, Pak. Nah, selanjutnya, baru kemudian di bagian dalam, Salwa mengatakan, apa yang tidak sehat? Departemen mana yang tidak sehat? Atau divisi mana yang tidak sehat? Jelaskan secara detail di mana yang tidak sehat. Kalau yang sehat, sebutkan sehat. Yang tidak sehat, sebutkan tidak sehat. Pertanyaannya berikutnya, Melania, dari mana kita tahu bahwa sebuah divisi itu tidak sehat? Dari mana kita tahu sebuah departemen itu sehat? Bagaimana caranya, Melania? Mungkin dilihat dari laporan laba ruginya Pak sama asetnya gitu. Ya, laporan laba rugi itu begini, Melania. Nanti di mata kuliah yang satu lagi, analisis laporan keuangan, saya akan mempelajari sekitar 9 sampai 12 rasio. Nah, ketika departemen produksi itu tidak sehat, maka pasti ada rasio yang jelek di situ. Nah, nanti Melania tidak boleh mengatakan itu produksi salah, hambur uang, hambur listrik, hambur apa, tanpa bukti nggak boleh. Semua harus dijawab berdasarkan rasio keuangan. Jadi berdasarkan rasio keuangan sekian, berdasarkan standar, berdasarkan apa, maka ini harusnya ada penghematan sekian. Begitu cara kerjanya, Melania, ya. Oh iya Pak, saya melupakan rasio, maaf Pak. Nah, jadi kita mengatakan sebuah departemen, sebuah seksi, sebuah divisi salah tidak boleh berdasarkan perasaan dan angka global. Kita boleh menyatakan sebuah departemen, seksi, koordinator, atau apapun istilahnya, itu sehat atau tidak sehat atas dasar rasio keuangan. Jika rasio keuangan di bawah standar, maka kita sebut tidak sehat. Jadi, tidak sehat bukan sentimen, tapi realita yang mengatakan bahwa misalkan di dalam rasio ternyata turnover kerjanya salah, misalkan sesudah dicek ternyata pekerja itu mengalami kelelahan pada menit ke-57, misalkan ya, pada bagian tertentu pekerja mengalami kelelahan pada menit ke-57. Kemudian dicek apakah itu berlaku untuk semua pekerja pada divisi yang sama. Jika iya, coba Anda buat perbandingan, turunkan, sampai kemudian mendapatkan angka berapa tingkat kelelahan pegawai pada departemen itu. Itu gunanya rasio keuangan. Menarik. Jadi, sebagai analis keuangan, Anda kemudian nanti di akhir pekerjaan itu buat bundel itu kasihin. Ini laporan saya, Pak. Perusahaan sebagian sehat, sebagian tidak sehat. Yang sehat adalah divisi ini, divisi ini, divisi ini. Yang tidak sehat departemen ini, departemen ini, departemen ini. Sebutkan tanpa rasa sungkan. Mau itu atasan, bawahan, semuanya dijawab sama karena dijawab secara matematis. Nah, nanti kita akan mempelajari itu juga secara khusus dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Nanti kemudian, jika Anda dianggap mampu melakukan itu, maka biasanya Anda akan naik level. Anda akan naik pangkat, diberikan pangkat yang lebih tinggi, disebut namanya manajer penganggaran modal. Manajer penganggaran modal itu adalah orang yang tidak sekedar, kalau yang tadi kan, analis keuangan hanya mengatakan begini, ada masalah, masalahnya begini.
ini masalahnya, sudah selesai. Tapi kalau manajer penganggaran modal bukan, dia diberi masalah oleh orang lain. Misalkan begini, orang dari penganggaran modal mengatakan begini, Oh, Pak, itu mesin yang baru dibeli tidak bisa disimpan di gedung yang itu. Tempatnya sudah terlalu sempit. Kalaupun dimasukkan, jumlah pegawai yang bekerja akan berkurang dan seterusnya. Nah, Anda kan manajer keuangan, ngapain ngurus itu? Kenapa nggak nyuruh orang produksi? Itu salah jawaban itu. Kenapa? Karena sebagai manajer penganggaran modal, Anda harus berhitung dengan baik apakah modal yang apa karena jaringanku? Salah Nabila host. Monggo. Pak Permisi. Dur keluar kok. Iya keluar. Umi Salwa jadi hostnya. Lah, kok jadi aku? Mohon dong jadikan admin, izinin record. Ayo tegang semua. Tegang bos. Teg Udah mati. oh, oke. Belum. Gak tahu. Ini kalian merhatiin ndak? Kalau gak merhatiin, kalian pokoknya jangan sampai ngulang pertanyaan. Kasihan Pak Dar, kondisi badannya tidak sedang dalam keadaan fit. Nah, ini gak nyimak nih. Ngomong apa ya di grup ya? Ini anak gede mau ngomong apa? Gede mau ngomong apa?
Uh. Assalamualaikum. Mohon maaf, baterai HP saya habis. Oh iya Pak, Suaranya sudah terdengar. terdengar Pak suaranya Pak. Ya. Ini HP-nya 1, tapi pakai miss call-nya 7. Pada tethering ke saya semua. Jadi cepet habis baterainya. Berisik. Maaf ya, itu cucu saya ngeganggu. Mana tadi? Oke, jadi saudara sekalian, di dalam kondisi tersebut, saudara akan dihadapkan oleh rapat direksi seperti ini. Saudara manajer penganggaran modal, apa yang akan Anda lakukan? Apa kira-kira jawaban Anda? Ada yang bisa jawab? Kasus yang tadi ya, kapasitas produksi sedang tinggi-tingginya, kebutuhan sedang banyak-banyaknya, mau memasukkan mesin baru nggak ada tempat, apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa jawab? Mencoba menjawab, Pak. Ya,
mungkin manajer penganggaran modal akan memberikan masukan untuk mencari tempat yang lebih luas untuk menyokong produksinya agar lebih ini, karena kan tadi Bapak bilang kebutuhan sama ini juga lagi tinggi-tingginya. Terus? Dan nanti manajer penganggaran akan mencarikan tempat, Pak, tempat yang lebih luas untuk produksi. Oke, boleh. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Saya, Pak, mencoba mungkin menambah jumlah pegawai. Mungkin menambah jumlah pegawai, Pak. Karena kan tadi kebutuhan lagi besar-besarnya, tapi tidak ada tempat. Katanya tadi, kalau menurut saya menambah jumlah pegawainya, Pak, biar produksinya target. Sarpiatun. Iya, Pak. Itu pegawai mau disimpan di mana? Ya tadi kan katanya katanya Lutfi tempat yang disiapkan itu kan udah, terus nanti menambah jumlah pegawainya lagi gitu. Oke, ada lagi pendapat lain? Gak ada, baik. Saya jelaskan begini. Kelemahan semua perusahaan yang pernah saya berikan konsultasi, rata-rata memberikan penjelasan yang sama pendeknya seperti yang saudara katakan tadi itu. Begini saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan produksi yang tidak bisa terpenuhi, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Ada pertama, apakah saudara sudah memperhatikan kontinuitas produksi tersebut atau tidak? Apakah itu adalah produksi yang sifatnya jangka panjang atau tidak? Kedua, apakah kapasitas produksi yang ada sekarang itu sudah dihitung rinci untuk setiap jam, menit, harinya? Jangan segini. Sebetulnya yang terjadi bukan persoalan rendahnya kapasitas produksi, tetapi tidak menggunakan mesin sesuai dengan kapasitas maksimumnya. Jadi yang Anda harus cek pertama kali adalah manual dari semua mesin yang Anda miliki. Semua mesin itu pasti memiliki manual book. Cek manual booknya, berapa kapasitas maksimum dia sebetulnya dalam aturan tata kerja kita yang 8 jam shift kali 3, 24. Nah, sesudah Anda hitung persis semuanya, Anda nanti akan mendapatkan berapa sebetulnya maksimumnya. Jadi, mesin itu bukan perkara persoalan apakah harus ditambah jumlah kerjanya atau tidak. Satu mesin itu jumlah pekerjanya sudah tentu. Bahkan ada mesin produksi jumlah kebutuhan pegawainya adalah 10 orang. Bukan berarti kemudian jika kemudian pegawainya ditambah jadi 100, maka dia akan menjadi lebih banyak. Tidak. Memang orang butuh pekerjanya cuma itu saja. Jadi tidak semua mesin yang kita gunakan itu membutuhkan jumlah pekerja yang lebih banyak, maka akan menghasilkan produksi yang lebih banyak. Tidak se-equal itu. Jadi kalau kita biasa menggunakan regresi linear, penambahan jumlah pegawai sama dengan jumlah produksi, itu bisa kita masukkan intermediasi. Cek apakah ada intermediasi. Jangan-jangan memang kalau kita jumlah penggunanya tidak seperti itu.
Artinya solusi menambah jumlah pegawai itu belum tentu selamanya bisa kita lakukan. Jadi, yang Anda harus lakukan pertama kali sebagai manajer penganggaran modal adalah cek kapasitas maksimum setiap alat yang dimiliki oleh perusahaan Anda di semua tempat. Jadi, jangan hanya di ruangan itu saja, tapi di semua tempat. Di semua gedung, bahkan mungkin di pabrik yang lain yang masih dimiliki oleh perusahaan Anda. Kedua, sesudah Anda mendapatkan jumlah maksimum, berapa kapasitas maksimum yang Anda miliki tadi itu, kalau misalkan memang ternyata Anda tetap tidak bisa memenuhi itu, maka kita akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai penganggaran modal. Modal itu terdiri dari dua hal. Ayo kita ingat-ingat lagi pelajaran sepele ini. Modal itu ada dua. Apa itu? Ada apa aja ya? Bisa jawab? Modal ada dua. Apa aja itu? Yang modal internal dan eksternal, kan, Pak? Bukan, jangan ke situ. Yang hutang itu Pak, hutang sama aset. Hutang sama... Kalau modal Ya, mirip. izin menjawab Pak, mungkin Gimana, Man? kalau modal itu kalau seingat saya laporan laba rugi sama prive Pak, kalau simple anunya Pak, akuntansi sederhananya Pak. Wah, kalau Lutfi tadi apa katanya tadi, Pi? Modal itu hutang sama apa satunya itu ya? Katanya pengen jadi manajer penganggaran modal, tapi nggak tahu modal itu apa, gimana nanti, Pi? Pi? Apa, Pi? Afirsa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Coba menjawab. Ya, gimana? Modal dari internal sama eksternal. Jangan ke situ dulu. Definisi modal dulu. Modal itu apa? Dari ekuitas sama Ikan malu kita datang ke perusahaan ditanya modal itu apa, bengong gitu. Aulia, ayo apa Aulia? Modal dari itu apa? ekuitas sama hutang, Mbak. Iya, modal itu cuma dua, di mana-mana di alam semesta itu nggak pernah nambah. Modal tetap sama modal lancar Pak. Alah kamu, tadi kan Aulia udah jawab. Aulia, kata Aulia tadi, modal itu apa Aulia? Bacain lagi Aulia. Hutang sama ekuitas. Hutang sama ekuitas, Pak. Nah, modal itu adalah hutang ditambah ekuitas. Nah, sebagai manajer penganggaran modal, jika semua data sudah lengkap, kapasitas produksi memang tidak bisa terpenuhi, maka yang Anda harus mulai pikirkan adalah bagaimana caranya menganggarkan hutang dan ekuitas. Dua pilihan ini adalah pilihan yang bukan hal yang sederhana. Sudah diteliti selama puluhan tahun, dan tidak pernah ada kata sepakat di antara semua. Nah, kita kemudian akan terfokus pada pilihan yang dua tadi. Apakah kita akan melakukan penganggaran utang atau kita akan melakukan penganggaran ekuitas untuk mendapatkan peralatan yang kira-kira bisa memenuhi produksi. Sebab pertanyaannya itu bisa menjadi sangat beragam. Misalkan begini,
Kalau misalkan ada peralatan yang sudah Dosennya data kirim produksinya di rendah, chat Zoom. kenapa dipertahankan? Dosennya data kirim di chat Zoom. Apakah itu bisa dikeluarkan? Apakah kita bisa jual dan seterusnya? Kenapa? Karena tadi awal ceritanya adalah kita Biar sudah yang mau absen yang beli ikut aja. mesin baru, tapi mesin baru tidak bisa masuk ke pabrik karena tempatnya tidak ada. Kan itu pertanyaannya itu dari awal tadi itu. Nah, maka oleh karena itu, apakah ada kemungkinan alat lama yang bisa kita keluarkan? Kedua, apakah ada kemungkinan gedung lama yang lain yang tidak digunakan bisa kita gunakan? Jadi, orang keuangan tidak hanya sekedar memikirkan duitnya ada atau nggak ada, bukan. Itu apa namanya? Manajer keuangan kelas pos kamling yang mikirnya cuma segitu itu. Manajer keuangan itu tangan kanan besar di dalam perusahaan itu orang penting sekali. Jadi mikirnya jangan pendek-pendek. Pikir segala detailnya. Apakah mungkin alatnya ada yang harus dibuang? Apakah ada alat yang harus dipindahkan? Apakah ada, nah, dan seterusnya. Jadi tugas kita itu memaksimumkan nilai. Bagaimana caranya memaksimum keuntungan sebesar-besarnya tanpa melakukan kerugian. Nah, kalau misalkan ternyata ada cara lain, Pak. Kalau misalkan membeli mesin, itu ternyata mahal, Pak. Sesudah saya teliti, kata si manajer penganggaran modal, sesudah saya teliti, ternyata prospek produktivitasnya itu tidak sampai 2-3 tahun ke depan, Pak. Sementara saya sudah menghitung IRR atau NPV kita untuk alat yang baru itu membutuhkan kurang lebih 7 tahun. Artinya kalau IRR NPV kita 7 tahun, sementara opportunity produksinya hanya 5 tahun, maka kita menderita kerugian 2 tahun, kata dia. Betul nggak? Coba saya ulang ceritanya. Tadi akan berencana membeli mesin dengan IRR NPV perkiraan sekitar 7 tahun. Sementara sesudah Anda hitung, Anda tanya ke bagian pemasaran, mereka hanya sanggup mendapatkan kapasitas produksi seperti itu konstan selama 5 tahun. Artinya 2 tahun kemudian adalah resiko yang harus diambil. Sesudah diperhitungkan, tidak sanggup. Oh, kalau begitu buat apa dibeli? Nah, jadi orang penganggaran modal kemudian memutuskan, Pak, tidak beli. Terus langsung, gimana? Tapi kan sayang ini, ada keuntungan selama 5 tahun yang harus kita ambil. Ambillah leasing. Jadi, ada alternatif ketiga kalau begitu. Kita bisa melakukan proses leasing. Menyewa mesin. Dengan menyewa mesin, keuntungan kita berkurang, tetapi kerugiannya juga akan berkurang. Jika Anda kemudian berhasil memecahkan masalah-masalah seperti ini, biasanya nggak lama. Jadi orang yang punya kemampuan menyelesaikan masalah anggaran modal, itu biasanya pangkatnya cepat naik. Pangkat berikutnya yang akan dilewati adalah manajer kas. Nah, tapi ini yang menarik di Indonesia. Manajer kas itu adalah level ketiga dari manajer keuangan. Orang penting ketiga di bidang keuangan. Tetapi saya pernah beberapa kali sepulang memberikan diklat atau konsultasi di perusahaan-perusahaan, saya suka cerita ke Anda betapa saya sedih itu miris melihat manajer-manajer kas di perusahaan-perusahaan itu rata-rata lulusan SMA. SMA loh, seriusan ini SMA. Saya kemarin memberikan konsultasi auditing untuk dana harta. Saya tanya, Mbak dulu kuliah keuangan di mana? Dia jawab, saya hanya lulusan SMA, Pak, katanya. Saya kaget itu. Itu anak perusahaan BCA, gede, uangnya miliaran, hanya SMA gitu.
Ada beberapa hal pertimbangan yang saya lihat itu bisa terjadi. Pertama, karena lulusan SMA mau dibayar murah. Saya tanya dia, berapa gajinya? 2,5 juta Pak. Astagfirullah, kata saya. Manajer kas, 2,5 juta gajinya, yang benar aja. Tetapi kalau mereka menggaji sarjana, tentu kan nggak akan mau sarjana digaji dengan segitu. Nah, mungkin alasannya itu. Tetapi bukan berarti kemudian nanti kalau Anda juga melamar pekerjaan manajer kas jadi belagu. Saya kata Pak Darmawan juga, kalau digaji kurang dari 8 juta nggak akan mau. Bukan gitu juga. Kalau bekerja mah ambil aja dulu deh gaji mah ya. Nanti kalau ada tawaran gaji berapapun, ambil. Tapi memang manajer kas itu hanya untuk gaji tunjangannya saja rata-rata 8 juta. Total take home pay untuk manajer kas itu di perusahaan besar rata-rata 35. Jadi kalau misalkan Anda di perusahaan yang mapan, manajer kas itu pendapatan Join meneh. Join lagi apa? Aduh. Join meneh. Lah itu yang katanya malam nggak jadi bukan? Nggak jadi. Tidak jadi. Ningnang. Baik, kita teruskan. Jadi, kalau lihat kita struktur gaji yang saya sudah ceritakan tadi itu, kira-kira analis keuangan itu kan gaji awal sebagai pegawai, gajinya sekitar 3-4 jutaan. Untuk manajer penganggaran modal itu adalah manajer kelas pertama dengan kemampuan untuk mengalokasikan modal. Ya, perkiraannya antara 15 sampai 20. Manajer kas ke atas itu sudah tinggi. Manajer kas itu rata-rata sekitar 25 sampai 30 juta. Nah, saya mau cerita apa sebetulnya? Mau cerita kalian harus mata duitan? Bukan. Saya mau cerita pada Anda bahwa Anda sudah berada pada track yang benar. Sekolah yang bagus gitu ya. Sekarang tinggal Anda belajar melalui tahapan ini. Ikuti cerita saya ini, kemudian ikuti trik-triknya, kemudian jalan. Nah, suatu saat kelak ketika Anda menjadi manajer kas, yang Anda harus ingat adalah Anda bukan kasir. Bodoh kalau Anda menjadi manajer kas
kemudian Anda hanya menjadi kasir, paling Anda setahun dipecat jadi manajer kas. Jadi kalau Anda hanya sekedar menjadi kasir, Anda ditanya berapa kemungkinan persediaan bisa Anda pastikan semester depan, berapa kemungkinan proyeksi Anda di persediaan bisa Anda naikkan semester depan, Anda nggak bisa jawab, itu berarti Anda masih kasir. Cuman orang yang bisa ngeluarin duit, nerima duit gitu doang gampang. Nggak butuh jadi sarjana. Lulusan SMA aja bisa. Nah, yang Anda harus lakukan ketika manajer kas itu adalah Anda catat betul semua keuangan seperti Anda sedang melakukan pekerjaan pertama dulu, analis keuangan. Jadi ketika Anda sebagai analis keuangan kan Anda catat tuh. Dari situ kemudian Anda bisa menjawab apa saja pertanyaan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi manajer kas sama sekali bukan kasir. Itu yang harus diingat. Kemudian, jika Anda kemudian dianggap berhasil Ini yang nge-lag ini kita atau Pak Darmawan ya? Beliau pakai sih hotspotnya ke 7 orang, harusnya pakai wifi. Maksudku kayak Pak Darmawan nih banyak loh. Maksudku kayak istilahnya pertama kalau aku nih kayak Pak Darmawan, aku rela-rela jadi manajer kas biasa aja dulu. mampu tidak boleh dilakukan. Intinya gimana anak-anakku nih gak ada masalah kayak join lagi lagi gitu. Tuh. Kue host. Oh enggak, Pak Darmawan join lagi. Maaf putus lagi ya. Iya. Kalau nge-lag pasti ada Jadi, tulisan. Pasti ada tulisan. Ketika Anda menjadi seorang manajer kas dan sudah mampu menjawab pertanyaan sederhana seperti ini. Saudara manajer kas, semester sebesar 2,3 triliun tahu semuanya akan kita dapat uangnya konsorsium akan kita gunakan untuk lahan tambang. Apa menurut kalau manajer kas bisa mengatakan dengan tenang, santai, jawaban yang sederhana, ya maupun tidak. Jadi bukan berarti, oh iya bagus aja, jangan gitu doang. Tapi dengan dasar pertanyaan, apakah kita cukup atau tidak. Jadi walaupun misalkan modalnya dari orang lain, nanti kan yang bayar kita. Nah, apakah kita akan memiliki kesanggupan uang cash tersedia dalam jangka pendek atau tidak? Baru kita menjadi manajer itu adalah memiliki kemampuan dengan likuiditas yang jadi manajer fokus terhadap dan rasio likuiditas. Jika Anda berhasil, biasanya Anda akan dinaikkan jabatan menjadi manajer keuangan proyek. Perusahaan ketika dia akan mendirikan proyek baru, usaha baru, sesuatu yang baru, itu mengangkat dari seorang manajer kas. Karena manajer kas itu biasanya pelit. Manajer kas yang baik itu hitungan sekali. Kira itu tidak ada perusahaan, merugikan perusahaan, nggak akan keluar uang. Oleh karena itu biasanya kemudian seorang manajer kredit, manajer keuangan proyek, dan seterusnya. Pimpinan di dalam bidang keuangan disebut si financial officer, itu kepala keuangan, istilah di bawah
keuangan, ada satu orang kepercayaan yang sangat penting disebut controller. Karena biasanya di beberapa perusahaan, si financial officer itu dia tidak hanya mengelola perusahaan itu saja. Dia biasanya juga pemilik perusahaan, pemilik saham di perusahaan itu, punya perusahaan tempat. Nah, sebetulnya biasanya pengendali keuangan terbesar di perusahaan itu hakikatnya adalah controller. Jadi jabatan tertinggi yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang bukan pemilik perusahaan, bukan saudaranya perusahaan siapa, bukan kakeknya siapa, pamannya siapa, saudara siapa-siapa. Pangkat tertinggi yang biasanya dimiliki adalah seorang controller. Nah, saudara sekalian, tentu saja saudara bisa mencapai jabatan yang mana saja yang saudara inginkan. Tapi yang penting dalam pengolahan keuangan adalah persoalan kepercayaan. Nah, pengalaman saya yang paling penting, saya mengalami beberapa rapat di dalam perusahaan-perusahaan yang kemudian saya kritisi habis-habisan di dalam rapat itu adalah, walaupun di sana ada direkturnya dan mungkin saya tidak disukai oleh mereka, saya tidak jadi masalah. Saya selalu mengatakan begini, saya kadang-kadang kaget melihat ada peserta rapat yang tidak ada bawa apa-apa. Ngerti nggak maksud saya? Terus dia nggak bawa apa-apa gitu. Inayah pernah ikut rapat nggak, Inayah? Oh, pernah, Pak. Pernah, Pak. Bawa apa? Bawa not. Kalau ke rapat suka bawa apa? Bawa not, buku sama pulpen. Nah, Inayah, kalau nanti kapan-kapan Inayah ikut rapat saya ke LKPP, kira-kira segini nih saya bawanya. Kelihatan nggak ya? Wah, nggak bisa kelihatan deh. Itu biasanya bawa setumpukan berkas. Jadi, dokumen perundangan itu bawa sekitar 2-3 rim. Buku sekitar 2, catatan kotretan, tahu kotretan? Kotretan itu sekitar berapa ratus halaman. Tinggi laptop ini kan ada tingginya nih kalau kita buka laptop. Nah, kira-kira berkas yang saya bawa 2 kali tinggi laptop saya. Wow. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita sedang ditanya di dalam sebuah rapat, terus ditanya ini, wah datanya nggak dibawa, ditanya itu, oh data, jangan harap dapat pekerjaan. Jadi, saya ingin berbagi pengalaman tentang pentingnya dihargai orang. Beberapa teman-teman saya di Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, di Lembaga Kebijakan Pengadaan, suatu saat mereka sedang berkumpul bareng tanpa disengaja ketemu di Senayan, acara apa enggak? Mereka saling bertanya, kenal Darmawan enggak? Kok kenal, kata ini konsultan di kementerian saya. Oh, di saya juga, kata dia. Terus ya dia cerita. Kemudian mereka tanya, gimana orangnya? Nah, mereka kemudian cerita masing-masing ke saya tanpa saling jawaban yang saya kaget semua sama persis. Jadi dan itu sama persis pilihan pertama untuk semua orang. Kira-kira Inayah apa itu?
Kurang tahu, Pak. Kan Inaya pernah ngeliat saya belagu apa gitu. Teliti mungkin. Apa kira-kira Inaya? Hah? Teliti. Apa? Teliti ya, Pak. Kamu kayak ke pacarnya aja pelan-pelan. Teliti Pak katanya Pak. Oh, oke. Ada yang lain? Ternyata jawabannya satu, Pak. Itu Man. Saya sampai ketawa itu dengarnya itu. Katanya ini dari 3 kementerian berbeda loh ya. Mereka jawab pertanyaan ke saya, jawabannya sama. Saya aneh sama Pak Darmawan itu. Dia nggak pernah nanya honornya berapa. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi saya sepanjang bekerja buat mereka, saya nggak pernah nanya honor saya berapa. Terus kemudian, yang kedua, katanya mereka aneh. Karena setiap kali saya ditelepon, misalnya, Pak Darmawan, kita ini, yang kemarin terakhir itu apa? Oh ya, Pak Darmawan, ini Pak Jokowi itu ingin membuat jalan raya di sepanjang pesisir Sumatera dan Jawa, tapi nggak pakai tol, mau free aja buat rakyat. Kira-kira itu biaya pengadaannya berapa ya Pak Darmawan? Bisa nggak Pak Darmawan buatkan risetnya? Terus kira-kira Man, jawaban saya apa Man? Bisa aja. Insya Allah bisa Pak. Man, mungkin jawabannya insya Allah bisa Pak. Bisa nanti didiskusikan sama lembaga terkait dan tim risetnya Bapak gitu. Mungkin gitu. Kalau dari saya. Enggak Man. Saya jawabannya enggak gitu. Apa coba kira-kira? Bisa kata saya. Udah gitu aja. Padahal Man, kapan saya ngebangun jalan Man? Ngerti nggak? Jadi yang paling penting ketika menerima pekerjaan itu, bisa aja deh peduli gitu. Persoalan nanti nggak bisa kan gampang, rekrut aja orang, cari pegawai yang mampu dan seterusnya. Pekerjaannya itu kan realitanya sudah selesai. Jadi 2 hal utama itu ternyata membuat mereka terus-menerus memberikan pekerjaan pada saya. Jadi kalau nanti Rahman, Inaya, Maulana, Pipit, siapapun lah semua anak-anak baik di sini. Kalau ingin punya pekerjaan, jangan pernah tanya honor. Pertama. Kedua, jangan pernah jawab nggak bisa apapun itu. Apapun pekerjaan yang diberikan, ambil. Berapapun honornya urusan belakangan. Kalau kita bekerja baik, pasti honornya baik. Ya, jadi jenis pekerjaan dari awal sampai akhir ini, itu hanya sebuah proses pernamaan saja. Terserah, yang penting mah dapat uang, selesai. Itu yang harus ditanamkan oleh kalian. Berikutnya, saudara sekalian, mulai nih. Ada 5 fungsi di dalam pekerjaan yang Anda harus pahami. Pertama adalah pembiayaan internal. Kapan Anda harus memikirkan pembiayaan eksternal? Bagaimana itu penganggaran modal? Bagaimana itu manajemen keuangan? Bagaimana itu tata kelola perusahaan? Bagaimana manajemen resiko? Semua itu sayangnya harus kita pelajari dalam 1 semester ini secara lengkap di mata kuliah saya. Bagaimana caranya agar kita bisa memahami sesuatu yang banyak ini dalam waktu yang cepat? Saudara sekalian, nanti kalau Anda sudah
dapat bukunya atau minjem buku dari siapa saja boleh. Jangan membaca buku saya seperti buku hafalan. Bacalah seperti buku novel. Ingat-ingat ya, baca seperti buku novel, bawa tidur. Kalau ada yang nggak ngerti, kasih stabilo merah, kemudian tanyakan ke saya. 5 fungsi dasar ini seharusnya dibagi dalam beberapa mata kuliah. Tetapi karena mata kuliah kita adalah mata kuliah, apa kata Pak Koyom itu dulu? Mata kuliah eksklusif atau apalah. Jadi ya sudah saya sampaikan semuanya. Kemudian pada proses penganggaran modal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Mengidentifikasi investasi, menganalisis rangkaian, dan seterusnya. Saudara sekalian, apa yang dipelajari itu agak sulit jika tidak dalam waktu yang bersamaan Anda mempelajari analisis laporan keuangan. Nah, untuk analisis laporan keuangan, saya mohon dalam waktu dekat sudah dipastikan siapa dapat perusahaan apa saja. Sekarang saya mau tanya dulu. Ada orang yang belum punya perusahaannya, sektornya? Ini kelas ini siapa ketua kelasnya? Saya Pak, ketuanya Pak. Nah, yang ALK kamu juga? Yang ALK saya juga Pak. Nah, ada nggak yang belum dapat sektor? Kalau sekarang sih mungkin masih Pak, nyari kelompoknya dulu Pak. Belum, kalau untuk sektornya masih belum dirembukin lagi Pak. Oke. Pertama, saya mau ngasih saran aja ya. Saya udah 45 tahun. Saya sudah menjadi konsultan di puluhan perusahaan. Mereka yang berhasil itu yang bukan seperti barusan. Mereka yang berhasil di perusahaan-perusahaan itu yang kerjanya cepat sekali, man. Nggak ada jeda. Kenapa mereka nggak ada jeda? Saya juga nggak tahu kenapa cepat sekali mereka kerja. Misalkan saya bilang saya butuh data ini, berapa menit kemudian sudah selesai. Saya butuh data itu, berapa menit kemudian sudah selesai. Dan mereka dibayar mahal oleh perusahaan mereka masing-masing. Jadi kalian harus mulai membiasakan diri. Apa kata anak saya? Ambis? Kalau di keluarga saya sih yang kayak gitu bukan ambis. Itu remeh-temeh. Memang harus begitu kalau bekerja tuh, harus cepat. Nah, saran saya ya man ya, ajarin temannya untuk mulai bekerja dengan cepat. Kalau nggak bekerja dengan cepat, nggak dapat apa-apa man. Nanti kesulitan pekerjaan, susah dapat pekerjaan. Ya man ya, bisa man? Siap Pak. Secepatnya dapat sektor, secepatnya dapat perusahaan, secepatnya langsung kemudian di trimming jika perusahaan itu misalkan ada risetnya 10 tahun atau 5 tahun, pilih salah satu. Oh ternyata dalam 10 tahun ini ada perusahaan yang tidak ada laporan keuangannya, buang langsung gitu ya. Jadi harus laporan keuangan yang lengkap selama 5 atau 10 tahun. Pilih salah satu. Bagi Anda yang ingin mendapatkan riset yang baik, pilih 10 tahun. Tetapi kalau Anda tidak kuat, capek atau apa, Anda boleh minimal ambil yang 5 tahun saja. Saran saya ketika mata kuliah ALK dimulai, kapan ALK dimulai? Hari Rabu besok Pak. Oh iya, berarti hari Rabu semua harus sudah punya sektor, sudah jelas mau bicara apa saja. Nah, nanti semua data yang ada di mata kuliah itu juga akan digunakan di mata kuliah keuangan perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan.
Karena beberapa angka ingin saya gunakan sebagai angka real. Keuangan perusahaan itu nanti saya akan nanya, apa yang Anda harus lakukan? Nah, mulailah berlatih dari sekarang, seperti jawaban-jawaban Anda tadi yang sudah berusaha menjawab ya. Jangan memberikan jawaban yang sama persis dengan orang lain, karena itu menunjukkan Anda tidak atau belum layak menjadi manajer perusahaan yang baik. Saudara sekalian, jadi saya punya pertanyaan penting sekarang. Jadi ini terlalu gampang pertanyaannya. Saya ingin Anda menjawab pertanyaan ini. Berapa laba diizinkan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Berapa laba diizinkan? Ayo. Ini yang hadir hanya 19 orang ya. Saya screenshot, takut saya lupa. Saya screenshot karena sekarang ada sistem ujian. Jadi kehadiran menjadi pokok penting. Yang tidak hadir itu nggak lulus. Ada yang bisa jawab? Nggak ada? What? Ada yang nggak ngerti pertanyaannya? Inaya ngerti pertanyaannya? Mengerti Pak, tapi belum menemukan jawabannya. Apa laba diizinkan? Gimana kalau misalkan Maulana masuk ke perusahaan terus ditanya, Maulana, berapa laba kita harus ambil? Terus Maulana bilang apa? Coba jawabannya kira-kira. 60%. 60% coba. Mungkin 60%, Pak. Kenapa 60%? Maulana jualan apa? Untuk menjaga agar kayak masih ada uang gitu loh. Ada. Izin jawab, Pak. Ya, kenapa Pi? Sebanyak-banyaknya, Pak. Karena Kenapa, tugas kita Pi? sebagai manajer keuangan kan memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan. Ada yang lain? Oh ya, maaf. Lain kali kalau nanti di UTS dan UAS, setiap jawabannya tadi itu jangan pendek itu ya. Sesudah pendek, penjelasannya yang panjang lebar. Kalau ini kan lagi diskusi, nggak apa-apa. Terus, ada lagi yang lain? Nggak ada. Yang lain tidur semua ini.
Ini yang nggak hadirnya banyak sekali ya, 22 orang. Mungkin anu Pak, apa ada yang karena ada yang sebagian dari masih PKL. Hmm. Ayo, siapa lagi? Alvan? Bisa jawaban? Belum Pak, masih berpikir. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat krusial, yang selalu ditanya oleh banyak orang. Berapa sebetulnya laba yang harus diambil ketika kita melakukan proses penjualan? Saudara sekalian, berapa laba yang diizinkan diambil itu sangat berbeda untuk setiap jenis usaha. Orang yang menjual gelas, orang yang menjual rumah, orang menjual berlian, orang menjual setiap komoditas akan mengizinkan laba yang berbeda. Orang yang jual kepada golongan masyarakat tertentu, orang yang jual di komunitas tertentu, dan seterusnya. Jadi, berapa laba diizinkan itu tidak ada. Pertimbangan berapa laba yang harus diambil itu adalah pertimbangan yang dimiliki oleh seorang manajer keuangan hanya pada saat itu dan tidak bisa digeneralisir. Nah, kemampuan inilah yang kemudian harus Anda asah setiap hari. Itulah sebabnya saya meminta Anda untuk mengumpulkan data perusahaan sebanyak-banyaknya untuk kemudian Anda melihat sendiri bagaimana mereka menentukan laba yang mereka akan raih. Berikutnya, bagaimana biaya agensi harus diatur? Biaya agensi sudah paham kan? Ada yang belum ngerti biaya agensi? Halim ngerti biaya agensi, Halim? Belum tahu, Pak. Waduh. Rich, biaya agensi tahu? Belum, Pak. Wow. Baik. Nah, biaya agensi itu adalah biaya yang diakibatkan oleh karena perbedaan pendapat yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Kalian semester berapa ini? Inaya semester berapa, Inaya? Semester 6, Pak. Inaya juga nggak tahu biaya agensi? Belum, Pak. Belum juga. Waduh. Baik, kalau gitu ginilah. Secara lebih detail, biaya agensi nanti akan saya jelaskan di dalam buku saya lebih detail lagi di bab berikutnya. Tapi biaya agensi itu artinya adalah biaya yang dikeluarkan karena perbedaan persepsi antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Berikutnya aja kita lewat dulu. Menurut Anda, di dalam berbisnis etika penting atau enggak? Maksudnya kayak beliau nih expect-nya tuh kita tuh harus level UGM. Aku sih menilainya sih. Kita harus level expert perusahaan apa gitu. Kenapa? Penting, Pak. Penting, Pak. Yo, udah jawab, udah 3 orang yang jawab penting. Kenapa?
kebanyakan diem-diem baik. Ini orang-orang lebih banyak diamnya. Baik, kita ke closing. Berusaha memahami, Pak. Saudara sekalian, saya sendiri tidak dalam keadaan sehat. Betul-betul, saya mohon maaf. Pada pertemuan hari ini, saya berharap saudara memahami betul profesi apa yang akan Anda dapatkan nanti, akan berkarir sebagai apa nanti di masa depan. Kemudian sesudah pertemuan ini, saya berharap saudara mampu menjelaskan bagaimana perusahaan modern memperoleh pendanaan dan mendiskusikan 5 fungsi dasar yang harus dilakukan oleh manajer keuangan modern. Kemudian menilai biaya dan keuntungan dari 3 bentuk utama organisasi dan menjelaskan apa itu perseroan terbatas dengan saham yang diperdagangkan secara publik. Kemudian menentukan biaya agensi dan jelaskan bagaimana pemegang saham memantau atau mendorong manajer perusahaan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Saudara sekalian, saya sudah di batas akhir tenaga saya. Saya mohon maaf tidak bisa meneruskan perkuliahan. Ada tugas yang Anda harus kerjakan. 1, jelas 5 fungsi dasar yang harus dilakukan oleh manajer keuangan modern. Kedua, jelaskan bagaimana pemegang saham memantau dan mendorong manajer perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jawabannya saya mohon sudah bisa terima sebelum minggu depan kita kuliah lagi ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nampaknya sejauh ini belum ada pertanyaan, Pak. Tugasnya paham ini? Oh iya, Pak, ini tugasnya ditulis atau diketik, Pak? Diketik, Pak. Di WhatsApp-in aja. Terserah laman. Ya, Saya pusing. memastikan aja, Pak. Takut salah langkah, Pak. Tulis aja, tulis ya. Tulisnya di grup. Setiap orang boleh jawab yang mana saja di antara 2 pertanyaan ini. Tulis di grup, tetapi tunggu dulu, jangan dulu ngejawab sebelum kelas yang satu lagi baru mau dimulai jam 12 nanti ya. Jadi kalau mau jawab, jawablah di atas jam 16. Bisa? Siap, Pak. Kan Bisa, jam Pak. 12 sampai jam 15 masih ada kelas satu lagi. Di grup WA. Anda, seperti saya jawab tadi, jadilah seorang manajer keuangan. Seorang manajer yang baik tidak pernah memiliki jawaban yang sama persis dengan orang lain. Itu ciri khas utamanya. Ada lagi pertanyaan?
Inaya bukan gode-gode. Ada atau enggak? Jawab. Nggak ada, Pak. Oh iya Pak, Nah, untuk perusahaannya itu satu sektor satu perusahaan Pak. hah? Untuk Ini untuk ALK, untuk tugas ALK sama KP itu Pak, kan kita kan dibagi kelompok oh, terus milih satu sektor milih perusahaan di masing-masing sesuai sektornya gitu loh Pak. Maksudnya itu ya. per sektor satu perusahaan aja gitu Pak. Jadi satu kelompok satu sektor Satu satu perusahaan gitu ya Pak, atau bagaimana Pak? satu kelompok maksimum 5 orang memilih satu sektor, perusahaannya seluruh perusahaan yang ada di sektor itu. Udah? Siapa? Udah jelas Pak. Jelas sekali ya tuh. Apalagi saya pusing nggak kuat ini sebetulnya. Mungkin Bapak Ada harus lagi? lebih banyak istirahat Pak, biar gak pusing Pak. Gak apa-apa. Saya ngeliatin ayah jadi seneng, jadi sehat lagi ini. Aduh, Mbak Inaya. Ada lagi ada? Udah? Paham ya tugasnya ya? Hanya 2 soal ini adalah jawaban perorangan. Jawab seberbeda mungkin, jangan ada yang sama dengan orang lain. Boleh jawab sesudah di atas jam 16. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Kalian tuh kalau Zoom tuh susah disuruhnya. Awas nanti kalau udah ketemu di kelas biasa lagi, kalau nggak bisa saya setrap suruh berdiri di depan. Beneran ini saya. Nanti kalau saya udah vaksin, saya masuk ke kelas, nggak bisa ngomong atau diem aja di kelas, usir. Usir. Kalimat terakhir usir. Aduh, kape. Yang yang apa? Ini yang kelompok Bah, yang bakalan jadi tugas akhir. Iya sama. Hah? Oh. Enggak, beda, cuma perusahaannya sama.
Jepat iki apa, Bay? Cepat tuh gini ya, cepat. Iya. Apa ya konota apa ya? Artinya itu macam-macam. Bisa cepat kelempar, cepat. Bisa juga kayak ini laptop nih. Nah, itu nulis cepat, keluar tuh ini. Iya. Kayak wes aku lepas ya. Nah, ini lepas gitu. Kayak kelepas cepat gitu. Kenapa emang? Udah gak ada ya? Kalau udah gak ada tak stop nih recordnya nih.